23 Juni 2021. Lexio Divina. Wahyu 20 ayat 1-6. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang tidak bangkit. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Iblis dibelenggu, perspektif. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Wahyu 20 ayat 2. Perihal iblis yang diikat dan ditangkap menjadi catatan penting karena ditangkap oleh seorang malaikat tanpa nama. Kepada siapa pekerjaan ini dipercayakan, yaitu seorang malaikat dari surga. Kristus tidak pernah kekurangan kuasa dan alat untuk mematahkan kuasa iblis. Pelaksanaan pekerjaan ini terdapat dalam ayat 2-3. Malaikat melemparkannya ke dalam jurang maut. Iblis dipenjarakan kembali dan dirantai di sana. Malaikat menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya. Kurun waktu iblis dikurung 1000 tahun, dan sesudah itu ia akan dilepaskan kembali untuk sedikit waktu lamanya. Rasul Petrus memperingatkan bahwa iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-aum. Dalam kitab Wahyu, para penyanyi di surga menasihati orang yang ada di bumi agar berwaspada, karena iblis telah datang pada mereka dalam geramnya yang dahsyat. Artinya, gereja harus sadar bahwa iblis memang telah dikalahkan oleh Yesus, tetapi masih sangat berbahaya dan belum diikat dan dihukum. Hukumannya baru akan terjadi pada saat Yesus datang kembali di surga. Hukumannya baru akan terjadi pada saat Yesus datang kembali dari surga. Hal demikian harus menjadi warning bagi kita orang-orang percaya bahwa iblis menunggu waktu yang baik. Begitu giat dan rajinnya iblis mencari kesempatan merobohkan tembok kekudusan Kristus. Begitu pula dengan setiap kita, tentu kita perlu berhati-hati dalam menjalani kehidupan setiap hari. Baik dalam tingkah laku, pola pikir, cara komunikasi, dan isi pesan bagi orang lain perlu dijaga agar kita selalu memancarkan keindahan Kristus dan bukan sebaliknya melakukan kejahatan di bawah kendali iblis. Mari setiap kita belajar untuk berhati-hati dalam menghadapi berbagai pencobaan dari iblis.
hanya dua pilihan, kita menang atau kalah. Karena jika iblis lebih kuat dari kita, siapakah yang menjadi sandaran dan andalan kita? Bukankah Kristus sudah mengalahkan iblis? Amin. Studi pribadi. Dalam hal apa kita seringkali jatuh dalam pencobaan yang iblis lakukan? Sudahkah kita berkomitmen untuk memegang teguh perisai iman kita dengan membaca Alkitab setiap hari dan percaya kepada pimpinan Roh Kudus dalam sepanjang hidup kita? Berdoalah, Bapa, bahwa kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap pergumulan hidup ini. Karena kami percaya dengan kuasa dari-Mu saja yang akan membawa kami mengalami kemenangan. Terima kasih Bapa. Amin.